Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Alif Dian Pratama SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman di kelas Indralaya B serta teman-teman forum diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistematika dan Kerangka Penyusunan Naskah Akademik. Baiklah, di sini saya selaku moderator, saya Nadia Dwi Amalia, dan bersama rekan-rekan saya yang akan memandu jalannya diskusi yang terdiri dari 3 orang yang akan menyampaikan materi. Mungkin berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami yang berjumlah kurang lebih sebanyak 37 orang. Next. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nurul Hasanah. Kepada Saudari Nurul disilakan. Terima kasih kepada moderator. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun dasar hukum penyusunan naskah akademik yang pertama ada dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 1, Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan. Ayat 3, materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian penyelarasan dituangkan dengan naskah akademik. Kemudian ada dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat 1, penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Ayat 2, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 1 tidak terpisahkan undang-undang ini. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat 1, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Ayat 2, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari DPD. Ayat 3, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mengadili undang-undang, pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ayat 5, rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat 1, rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik. Ayat 2, usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Ayat 3, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang untuk membahas usul rancangan undang-undang.
Adapun fungsi naskah akademik, yang pertama sebagai dokumen pembahasan, yang kedua sebagai dokumen kebijakan, dan yang ketiga sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif. Ketentuan permasyarakatan naskah akademik tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Dan yang ketiga, pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akan Wahid. Kepadanya disilakan. Pengecualian persyaratan naskah akademik hanya dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai 3 poin. Poin A, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Poin B, pencabutan peraturan daerah provinsi atau perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan kata lain, bahwa ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Terdapat perbedaan urgensi naskah akademik RUU dan Raperda. Yang pertama, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik, sedangkan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Artinya tidak harus disertai naskah akademik. Yang kedua, dikecualikan dari keharusan disertai naskah akademik bagi rancangan undang-undang mengenai poin A, anggaran pendapatan dan belanja negara. Poin B, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau poin C, pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, akan tetapi disertai dengan peraturan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Terdapat proses naskah akademik sebelum menjadi naskah politis terbagi ke dalam 2 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap konseptual. Teks paragraf pada tahapan ini dilakukan kegiatan pendahuluan dan lanjutan. Kegiatan pendahuluan yaitu sebagai berikut. Ada 4 poin, yaitu poin A, persiapan penyusunan naskah akademik. Poin B, pembahasan diskusi publik draft awal naskah akademik. Poin C, penyusunan draft awal naskah akademik. Poin D, evaluasi draft awal naskah akademik. Sedangkan kegiatan lanjutan adalah sebagai berikut. Ada 4 poin, yaitu poin A, penyusunan draft naskah akademik sesuai dengan pola sistematika standar. Poin B, waktu penyusunan dan menuangkan data serta informasi ke dalam bentuk naskah akademik. Poin C, memasukkan alternatif kaedah-kaedah dan norma dalam narasi yang disusun. Poin D, pemilihan norma yang tepat yang menjadikan naskah akademik suatu produk hukum dengan hasil penelitian dan kajian hukum. 2. Tahap konsultasi publik. Tahap konsultasi publik ada 3 poin, yaitu poin A, menyelenggarakan diskusi publik, public hearing. Ya, poin B, menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan naskah akademik. Dan poin C, evaluasi terhadap draft naskah akademik setelah memperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Akan Wahid. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Devi Cecilia. Kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya mengenai sistematika naskah akademik. Berikut beberapa bagian yang harus terdapat pada naskah akademik. Yang pertama ialah judul, kedua kata pengantar, dan yang ketiga daftar isi. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, serta metode. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian teoritis dan juga praktis empiris. Di bab 3 terdapat evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab 4 berisi landasan filosofis, sosiologis dan juga yuridis. Dan di bab 5 terdapat jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang peraturan daerah provinsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dari bab 2, yaitu yang pertama kajian teoritis. Kajian teoritis menyediakan konsep-konsep yang relevan dan juga asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur. Selanjutnya yaitu ada asas dan juga prinsip. Nah, untuk asas dan juga prinsip ini ialah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas ataupun prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur. Selanjutnya terdapat kajian praktik penyelenggaraan. Pada ini kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terdapat subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan di bidang yang akan diatur baik secara normatif, yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis atau pelaksanaan faktual di masyarakat. Nah, pada kajian ini juga memaparkan perihal permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan. Yang pertama penyelenggaraan di negara lain, atau yang kedua penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi best practice dalam memberikan gambaran bagi penyusunan materi muatan RUU ataupun raperda. Baik, selanjutnya mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara yang berisi perihal dampak pengaturan. Yang pertama yaitu bagi kehidupan masyarakat dan juga keuangan. Bagi kehidupan masyarakat itu terdapat manfaat dan kerugian dari norma yang akan disusun antara lain terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan juga aspek good government. Sedangkan untuk keuangan negara itu penerapan sistem baru ini akan berdampak atau tidak terhadap beban keuangan negara. Baik, selanjutnya perihal contoh kasus yaitu proses pengesahan Undang-Undang TPKS. RUU ini pertama kali dibahas di DPR pada Rabu 25 Mei tahun 2016 silam. Untuk RUU TPKS yang saat ini masih bernama RUU PKS, beberapa kali keluar masuk program legislasi nasional ataupun prolegnas prioritas DPR. Pada pembahasan RUU ini kemudian berjalan pada tahun 2018 dengan pembahasan yang berkesan lambat. Kemudian pada awal tahun 2019, Ketua DPR Bambang Susatyo menyebut bahwa RUU PKS akan diselesaikan sebelum bergantinya periode. Namun setelah itu, pada Juli tahun 2020, RUU PKS justru ditarik dari prolegnas prioritas balik DPR, di mana balik ataupun badan legislatif memutuskan hal ini karena menilai pembahasan RUU sulit untuk dilakukan. Namun pada tahun 2021, kemudian RUU PKS kembali masuk daftar prolegnas prioritas 2021 yang disepakati oleh Menkumham Yasona Lauli. RUU PKS kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS pada Agustus tahun 2021. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudari Devni tadi merupakan penyampaian terakhir dari materi yang akan kami bawakan hari ini. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, kalau dari penjelasan tadi, timbul satu pertanyaan dari saya, Nadia, bahwa peraturan undang-undang apa saja sih yang diharuskan untuk menggunakan naskah akademik ketika kita membuatnya? Boleh dijawab. Baik, pertanyaan dari Saudari Jaswa sudah kami tangkap. Kemudian kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi mengenai jawaban.
Selanjutnya jawaban akan dijawab oleh Saudari Danidra Yakobus. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi begini, saudara Joshua. Tidak semua peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 membutuhkan naskah akademik. Pengertian naskah akademik berdasarkan pasal 1 angka 11 UU 12 2011 adalah sebagai berikut. Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya pada pasal 43 ayat 3 Undang-Undang 12 2011 juga menjelaskan bahwasanya hanya beberapa peraturan perundang-undangan saja yang wajib disertakan naskah akademik, yakni rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD. Akan tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak membutuhkan naskah akademik. Di antaranya adalah RUU mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, peraturan perundang-undangan lain yang juga membutuhkan naskah akademik adalah peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, demikianlah jawaban yang disampaikan oleh Saudara Danidra. Selanjutnya kami masih membuka satu lagi sesi tanya jawab. Baik, kepada Saudara Umar disilakan. Langsung baik, Nadia izin bertanya. Jadi dari penjelasan kalian tadi itu, aku pengen nanya gimana sih peran naskah akademik ini sebagai dasar pembuatan dari peraturan daerah itu sendiri? Baik, kami sudah menangkap maksud dari pertanyaan Saudara Umar. Jawaban dari pertanyaan Saudara Umar akan dijawab oleh Saudari Tabita. Kepada Saudari Tabita disilakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umar. Jadi, naskah akademik itu merupakan suatu bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai, diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail, Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM, selaku narasumber dalam acara sosialisasi evaluasi program legislasi daerah tahun 2011 dan inventarisasi program legislasi daerah 2012 Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner Bandung. Selanjutnya dijelaskan bahwa pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, tercantuman klausul dan atau berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan naskah akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah atau Raperda. Hal ini sangat disayangkan karena naskah akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial, bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan Raperda. Karena dalam pembuatan naskah akademik tersebut akan termuat dengan cermatan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu Raperda. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah jawaban yang dapat kami sampaikan. Mengingat waktu, maka sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari apa yang sudah kami presentasikan yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia Mintaliha. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan dari materi presentasi kelompok kami bahwa naskah
Naskah penyusunan akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap suatu permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik ini juga merupakan satu kesatuan dari suatu rancangan peraturan daerah sehingga secara substansi harus ada kesesuaian antara naskah akademik dan rancangan perda yang tertuang dalam pasal-pasalnya. Secara substansi, rancangan perda harus berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan rancangan peraturan daerah adalah sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Sehingga rancangan perda ini jika sudah melalui pembahasan di badan legislatif dan kemudian menjadi perda, sudah memiliki kepastian hukum dan berdaya guna, berhasil guna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhirlah pula kajian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Nadia Diamalia, selaku moderator mewakili segenap seluruh anggota perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam diskusi pada pagi hari ini, serta kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. Kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.